Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umat Islam adalah umat yang terbaik, adalah khairul ummati. Tentu saja bukan klaim kita atau bukan sebatas klaim. Karena yang mengatakan umat Islam itu adalah umat yang terbaik adalah Allah yang menciptakan kita selaku hamba-hambanya. Allah yang menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang mengimani wujudnya, keberadaannya, kemahakuasaannya, dan juga kebenaran firman-firman-Nya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita menjadi umat yang terbaik tentu tidak dengan sendirinya. Kita menjadi umat yang terbaik karena memang kita diamanahi oleh Allah selaku Sang Pencipta dengan amanah membumikan al-Islam, dan kemudian itu kita tepati, itu kita jalankan. Begitu amanah ini tidak kita tepati, begitu amanah ini kita tidak laksanakan, maka pastikan predikat umat yang terbaik itu pun pada akhirnya tidak akan disandang oleh kita, tidak akan dilekatkan oleh Allah kepada kita. Untuk itulah hendaknya kita berupaya senantiasa untuk menjaga, untuk mempertahankan al-khairiyah ini, keistimewaan ini, predikat yang memang sangat-sangat terhormat dan mulia ini. Ya, dengan jalan hendaknya kita senantiasa untuk menepati apa-apa yang memang Allah dan Rasul-Nya tetapkan dalam syariatnya. Ada di dua tempat di dalam surah yang sama yang menjelaskan tentang keadaan kita, tentang kebaikan kita selaku hamba Allah, selaku umat Islam. Yang satu ayat Allah mengatakan kuntum, yang maknanya adalah kalian semua. Begitu kita memang menisbahkan diri kita kepada al-Islam. Begitu kita memang benar-benar mengimani dan menjalankan al-Islam sebagaimana mestinya. Dan kemudian di tempat lain Allah mengatakan wal takun minkum, hendaknya ada di antara kalian yang senantiasa mengajak kepada kebaikan, beramar ma'ruf, dan juga melaksanakan nahi munkar. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kalian sekelompok yang mau senantiasa mengajak kepada kebaikan, beramar ma'ruf,
dalam waktu yang sama juga melaksanakan nahi munkar, mencegah dari berbuat munkar, berbuat pengingkaran terhadap al-Islam, terhadap kebenaran. Kemudian Allah tutup dengan mengatakan wa ulaika humul muflihu, dan mereka itulah orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang beruntung. Lihat seperti apa yang justru Allah inginkan, Allah posisikan kita selaku umat Islam. Luar biasa memang, luar biasa memang. Pertanyaan besarnya tentu adalah, adakah kita menepati apa-apa yang memang Allah amanahkan kepada kita selaku hamba-hambanya, selaku umat Islam, sehingga predikat yang memang Allah lengketkan tersebut masih layak kita sandang. Tentu orang-orang yang sadar, orang-orang yang memang meyakini kebaikan itu hanya ada pada Islam, kebenaran itu hanya ada pada Islam, tidak akan pernah bergeser dari apa-apa yang memang menjadi keniscayaan untuk kita jalani, untuk kita laksanakan, untuk kita lakukan di dalam kita menjalani hidup ini. Majelis yang dimuliakan oleh Allah. Adapun orang-orang yang diliputi oleh kebimbangan, keraguan-raguan, ketidakyakinan, apalagi yang nyata-nyata ketidakberpihakan kepada al-Islam, ya tentu akan lain persoalannya, dan manusia dengan ya kelompok-kelompoknya seperti adanya, ada yang pro kebenaran, ada yang kontra kebenaran, ada yang berpura-pura pro kebenaran, namun sejatinya kontra kebenaran. Itu memang akan selalu ada. Tidak akan pernah habis di permukaan bumi ini, kecuali nanti pada waktunya Allah memang akan melenyapkan mereka dengan cara Allah. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sabda beliau yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim mengatakan, khairun nas qarni tsummal ladzi yalunahum tsummal ladzi yalunahum tsumma yaji'u qaumun tusbiqu syahadatuhum yaminahum wa yaminuhum syahadatahum wa yaktsuru fihil kadzibu. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Sebaik-baik umat, sebaik-baik generasi adalah generasiku, kata Rasulullah. Artinya adalah ya memang umat, masyarakat. Tapi yang dimaksudkan dengan masyarakat di sini adalah masyarakat Muslim, umat Islam. Sebaik-baik umat, kata Rasulullah, adalah mereka yang hidup sezaman dengan aku. Kemudian kebaikan itu berkurang sepeninggalku. Tsummal ladzi yalunahum, dan tambah berkurang lagi pada generasi berikutnya.
Sampai nanti akan datang satu generasi, sampai nanti akan datang satu generasi kaumun di mana kadang mereka mendahulukan sumpah, kadang mendahulukan kesaksian. Namun baik sumpah maupun kesaksian justru sumpah yang palsu, kesaksian yang palsu. Maknanya apa kalau begitu? Bahwa kebaikan itu memang terus berkurang dan berkurang. Bayangkan sampai ada nanti generasi yang justru bersaksi tapi dengan saksi palsu, bersumpah tapi dengan sumpah palsu. Parah kan? Jauhkan dari kebenaran, jauhkan dari kebaikan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, memahami hadis yang seperti ini tentu harus proporsional, harus duduk sebagaimana mestinya. Proporsional seperti apa? Duduk sebagaimana mestinya seperti apa? Jangan kemudian kita, ya, namanya aja kita tidak hidup sezaman dengan Rasulullah. Ya tentu kita jauhlah dari kebaikan, jauhlah kita dari kebenaran. Maka wajar sajalah. Coba ya kalau kita hidup di zaman Rasulullah, kita tidak akan begini. Yang semacam ini adalah pemahaman yang memang keliru. Yang begini ini ya tentu pemahaman yang salah. Sama saja kita dengan menyalahkan Allah. Sama saja kita dengan menggugat Allah. Kenapa? Kita tidak hidup di zaman Rasulullah. Coba kalau kita hidup di zaman Rasulullah, tentu kita akan menjadi orang yang terbaik, generasi yang terbaik. Tidak begitu, tidak begitu. Nah, sekalipun Rasulullah mengatakan dalam hadis beliau yang tidak sulit untuk kita pahami dari segi bahasanya, bahwa sebaik-baik umat adalah yang hidup sezaman dengan aku, kemudian yang sezaman dengan sahabat tapi kebaikannya sudah berkurang, kemudian yang hidup sezaman dengan tabi'in kebaikannya tambah berkurang lagi, sampai nanti ada generasi di mana orang justru bersumpah dengan sumpah palsu. Sumpah, bukan saya yang melakukan, padahal dia yang melakukan. Sumpah yang kadang justru dengan kalimat qasam, demi Allah, padahal bohong, padahal dusta. Nah, itu kan yang terlafazkan di dalam hadis seperti itu kan. Namun dalam waktu yang sama Rasulullah juga memberikan garansi, memberikan jaminan. Apa jaminan Rasulullah terhadap umat beliau? Apa garansi yang Rasulullah berikan terhadap umat beliau? Kata Rasulullah, tuba liman ro'ani wa amanabi. Tuba liman ro'ani wa amanabi. Bukhari juga meriwayatkan hadis ini. Mari kita terjemahkan. Beruntung kata Rasulullah orang yang melihat aku. Artinya hidup sezaman dengan Rasulullah. Beruntung kata Rasulullah, orang yang melihat aku, hidup sezaman dengan aku dan beriman kepadaku. Mafhum mukhalafahnya, pemahaman kebalikannya. Nah, jadi dalil itu ya, dalil itu ada mantuk, ada mafhum. Ada yang terlafazkan, ada yang terpahami. Terpahami tidak terlafazkan tapi terpahami. Nah,
terpahami di hadis ini mafhum mukhalafahnya, yang kebalikannya. Kalau Rasulullah mengatakan beruntung orang yang melihat aku dan beriman kepadaku, maka kebalikannya buntung orang yang melihat aku namun tidak beriman kepadaku. Proporsional kan? Duduk kan? Adil kan? Beruntung orang yang melihat Rasulullah, hidup sezaman dengan Rasulullah dan beriman kepada Rasulullah. Buntung, rugi orang yang hidup sezaman dengan Rasulullah, melihat Rasulullah tapi tidak iman kepada Rasulullah. Memangnya ada yang hidup sezaman dengan Rasulullah yang tidak iman? Bukan ada lagi. Banyak. Yang munafik pun juga ada. Kan itu kan. Hadis tadi memang belum selesai lanjutan hadis tadi. Summa tuba liman amana bi walam yaroni. Beruntung kata Rasulullah. Beruntung. Rasulullah menyebutkan sampai 2 kali. Bahkan di riwayat lain disebutkan sampai 7 kali. Ini artinya memberikan kepastian. Beruntung orang yang beriman kepadaku sekalipun tidak melihat aku, sekalipun tidak hidup sezaman dengan aku. Lihat, adil kan? Sangat adil. Yang hidup sezaman dengan Rasulullah, beriman dengan Rasulullah, beruntung. Yang tidak hidup sezaman dengan Rasulullah, melihat Rasulullah tidak, tapi beriman. Beliau mengatakan beruntungnya tidak cukup sekali. Artinya apa? Kalau begitu, ada nilai plus, ada nilai lebih. Bagi orang yang memang tidak melihat Rasulullah, tidak hidup sezaman dengan Rasulullah, namun masih beriman. Ya, kalau hidup sezaman dengan Rasulullah, melihat keseharian Rasulullah, melihat kemukjizatan Rasulullah, ndak iman juga. Dasar memang karatannya luar biasa. Kan seperti itu kita akan mengatakan memang butanya, mata hatinya sudah luar biasa. Tidak ada yang bisa dibantah dari Rasulullah. Tidak ada kejelekan dari Rasulullah. Sampai-sampai orang Arab jahiliyah pun masih mengatakan ma wajadna alaihi kadhiba. Kami tidak pernah menemukan Rasulullah itu berbohong. Lihat, orang Arab jahiliyah saja mengakui. Makanya kalau kemudian tidak mengimani Rasulullah, ini kan sudah keterlaluan. Tapi begitulah manusia. Ada saja yang memang menolak kebenaran. Ada saja yang pura-pura menerima kebenaran. Tapi juga yang menerima kebenaran tidak akan pernah habis di permukaan bumi ini. Nah, ini kan yang saya maksud garansi dari Rasulullah, bahwa kebaikan itu tidak pernah hanya dikaitkan dengan tempat, dikaitkan dengan zaman, tidak. Dimanapun, kapanpun, begitu orang memang berpihak kepada kebenaran, dia akan berpihak. Begitu dia memang ingin mengimani Muhammad sebagai utusan Allah sebagai satu-satunya Rabb, dia akan mengimani dimanapun, kapanpun, apabila pun. Ini yang kita maksudkan, ya, tidak justru terkait dengan zaman, tidak. Tapi pertanyaannya kemudian, kenapa Rasulullah mengatakan sebaik-baik umat di zamanku? Ya, alasannya yaitu tadi kan, sudah melihat contoh nyata, sudah melihat praktek nyata apa-apa yang dipraktekkan oleh Rasulullah ditambah oleh sahabat, kulluhul khair, semuanya adalah kebaikan. Mau menolak mikir juga kan mestinya kan. Nah,
generasi berikutnya, sekalipun tidak kemudian jadi alasan, karena ada garansi dari Rasulullah. Orang memang mengimani Rasulullah sekalipun tidak melihat Rasulullah, tentu kebaikan itu juga tidak akan lepas. Kebaikan itu juga tidak akan tanggal. Hadis lain ada menyebutkan, taraktu fikum amrayn lan tadillu abada ma intamasaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kutinggalkan kepada kalian, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kutinggalkan kepada kalian wahai umatku. Ini juga bahkan nih wahai umat manusia nih ya. Karena Islam itu sebenarnya untuk seluruh manusia, cuman ada yang menolak, itu masalahnya. Kutinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalau kalian berpegang kepada kedua perkara tersebut tidak akan tersesat selama-lamanya. Jaminan Rasulullah. Orang hidup di era apapun, di zaman apapun, ya. Seperti sekarang kita berada, kata mereka ya, kata sebagian kita, di era milenial ya, era global entah apalah, zaman modern entah apalah ya. Begitu orang berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah, Rasulullah menjamin tidak akan tersesat selama-lamanya. Majelis yang dimuliakan oleh Allah. Nah, kalau begitu, kenapa kebaikan tadi semakin berkurang dan terus berkurang sampai nanti ada eranya, ada keadaannya? Orang ya justru jadi saksi palsu, bersumpah palsu. Belum lagi nanti kejahatan-kejahatan yang lainnya. Kenapa itu terjadi? Islam tidak dipahami, tidak dipelajari sebagaimana mestinya. Islam itu dipelajari sebagaimana mestinya Islam itu dipahami. Terlepas dari orang-orang yang memang sudah dasarnya menolak kebenaran. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, ya untuk itulah ya, mari kita yang memang berada di generasi yang sekarang ini, yang artinya terakhir sampai saat ini, nanti tentu akan berlanjut sampai kapan Allah yang tahu. Mudah-mudahan kita tetap menjadi generasi yang terbaik sebagaimana yang Allah katakan di dalam Ali Imran yang tadi di awal sudah saya bacakan. Bagaimana untuk bisa menjadi generasi yang terbaik? Islam itulah yang hendaknya senantiasa menjadi pijakan kita, menjadi panduan hidup kita di dalam kita menjalani hidup ini. Runtuh langit, berantakan yang ada di bumi, selama kita berpegang kepada Al-Islam, kita tidak akan pernah justru kehilangan yang namanya kebaikan, tidak akan pernah terpisah dari yang namanya kebaikan. Selama kita benar-benar mempertahankan senantiasa iman dan Islam kita. Makasih atas atensi yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.